Kalimat otakmu tidak peduli kamu bahagia, ia hanya ingin kamu selamat adalah sebuah pernyataan yang terdengar sederhana, namun menyimpan kompleksitas neurologis, evolusioner, dan psikologis yang sangat dalam. Untuk memahami ini secara komprehensif, kita perlu menelaah cara kerja otak dari sudut pandang evolusi, neurobiologi, dan filsafat kesadaran. Mari kita uraikan ini secara sistematis, namun tetap dengan bahasa yang sederhana. Yang pertama, otak merupakan mesin bertahan hidup, bukan mesin kebahagiaan. Kita harus pahami bahwa otak manusia adalah hasil ribuan tahun evolusi. Tujuan utama dari evolusi bukanlah menciptakan organisme yang bahagia, melainkan menciptakan organisme yang mampu bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam kerangka ini, otak lebih menyerupai alat navigasi untuk bertahan hidup ketimbang pencari kebahagiaan. Sistem saraf pusat, khususnya bagian-bagian tua dari otak, dirancang untuk mendeteksi ancaman, mengatur respons stres dan menghindari bahaya. Contoh, ketika kamu merasa cemas tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu adalah mekanisme purba otak yang mengantisipasi potensi ancaman. Dalam masa purba, terlalu waspada lebih menguntungkan daripada terlalu santai, karena mereka yang terlalu rileks bisa dimangsa predator. Yang kedua, sistem limbik merupakan pusat emosi yang bias terhadap negatif. Otak manusia punya struktur bernama sistem limbik yang mencakup amigdala dan hipokampus. Ini adalah pusat pengatur emosi, motivasi, dan memori emosional. Sistem ini memiliki bias kuat terhadap informasi negatif, karena secara evolusioner, informasi tersebut lebih relevan bagi kelangsungan hidup. Kegembiraan yang gagal diikuti kewaspadaan bisa berujung pada kematian. Sementara, kecemasan yang berlebihan biasanya hanya membuatmu tidak nyaman, bukan mati. Inilah mengapa emosi negatif seperti rasa takut, marah, atau cemas lebih mudah muncul dan lebih kuat dirasakan dibandingkan emosi positif. Otak tidak dirancang untuk keseimbangan emosional, ia dirancang untuk kewaspadaan. Yang ketiga, dopamin dan ilusi kebahagiaan. Sebagian orang berpikir bahwa dopamin adalah hormon kebahagiaan, padahal itu adalah kesalahpahaman. Dopamin bukan pemberi rasa puas, tapi penggerak motivasi dan antisipasi. Ia mendorongmu untuk mencari, bukan menikmati. Ketika kamu mengejar tujuan semisal uang, cinta, ataupun validasi, dopamin dilepaskan bukan karena kamu senang, akan tetapi karena otak ingin kamu bergerak ke arah hal-hal yang secara evolusioner diasosiasikan dengan bertahan hidup atau bereproduksi. Dan begitu kamu mencapai tujuan itu, otak akan menurunkan kadar dopamin dan membuatmu merasa kosong, lalu mendorongmu ke target berikutnya. Ini menciptakan loop eksistensial tanpa akhir, di mana kamu akan mengejar sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya memuaskanmu. Jadi, otak tidak berusaha membuatmu puas, ia berusaha membuatmu terus bergerak. Yang keempat, kebahagiaan merupakan produk sampingan, bukan tujuan utama. Dalam konteks ini, kebahagiaan lebih seperti efek samping yang kadang-kadang muncul ketika tidak ada ancaman, kebutuhan dasar terpenuhi, dan tubuh dalam keadaan homeostasis. Tapi ini bukan keadaan default otak. Sebagian besar waktu, otak beroperasi dalam mode what's next atau what's wrong, bukan this is enough. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak orang mengalami rasa cemas, bahkan ketika semua kebutuhannya terpenuhi. Otak selalu memindai potensi ancaman atau kekurangan, bahkan saat sebenarnya tidak ada bahaya yang nyata. Karena dari sudut pandang evolusi, lebih baik salah mendeteksi ancaman yang tidak ada daripada melewatkan ancaman yang nyata. Yang kelima, realitas psikologis. Ilusi kesadaran bahagia. Kesadaran yang kita miliki, rasa bahwa aku adalah aku yang ingin bahagia, hanyalah produk dari aktivitas kompleks jutaan neuron dalam diri kita. Kesadaran ini bukan pusat kendali, ia lebih seperti penumpang di dalam kendaraan otak. Kesadaran berpikir bahwa ia mengendalikan hidup dan mengejar kebahagiaan. Namun sebenarnya, sistem bawah sadar seperti impuls, naluri, respons emosional otomatis kita adalah yang sebenarnya mengemudikan arah.
Dan semua itu didesain untuk satu hal, yakni mengutamakan keselamatan dan kelangsungan hidup. Kebahagiaan hanyalah umpan sesekali untuk membuat kita terus bergerak. Yang keenam, konsekuensi filsafat. Apakah bahagia itu ilusi? Dari sudut pandang filsafat eksistensial dan neurofisiologis, kita bisa mengajukan pertanyaan menggelitik seperti, apakah mengejar kebahagiaan adalah bentuk kebodohan ontologis? Jika otak memang tidak ditujukan untuk membuat kita bahagia, dan kesadaran hanyalah ilusi hasil aktivitas elektrokimia, maka kebahagiaan yang kita cari mungkin tidak lebih dari produk halusinatif dari sistem survival dalam tubuh kita. Namun disinilah letak keindahannya, di mana kesadaran manusia juga punya kapasitas untuk refleksi dan melampaui dorongan purba. Melalui kesadaran ini, kita bisa memilih untuk hidup tidak hanya demi selamat, namun juga demi makna, cinta, dan kebaikan. Dalam filsafat Timur, kebenaran adalah tentang penderitaan dan pembebasan diri. Dalam Buddhisme, konsep kunci seperti dukkha atau penderitaan, anicca atau ketidakkekalan, dan anatta atau non-diri justru menegaskan bahwa penderitaan adalah kondisi dasar dari eksistensi, bukan anomali. Dukkha mengakui bahwa keberadaan yang dijalani makhluk sadar selalu disertai penderitaan karena adanya keinginan atau tanha. Keinginan ini berasal dari sistem naluriah, atau bisa kita sebut sebagai mekanisme otak survival. Sistem yang tidak pernah puas dan selalu ingin lebih. Anicca mengajarkan bahwa semua hal berubah, termasuk emosi bahagia. Otak kita ingin stabilitas, tapi dunia tidak memberikannya. Maka, penderitaan muncul dari ketidaksesuaian ini. Anatta memukul telak ilusi bahwa ada aku tetap yang bisa mencapai kebahagiaan abadi. Bahkan diri yang ingin bahagia adalah rekayasa psikologis dari otak yang takut kehilangan kontrol. Nirvana atau pencerahan adalah keadaan di mana seseorang melampaui desain biologis dan psikologisnya, melepaskan kelekatan terhadap keinginan, dan dengan itu berhenti mengikuti jebakan otak yang hanya ingin selamat. Intinya, Buddhisme melihat otak sebagai penghasil penderitaan melalui keinginan dan ilusi keakuan. Jalan keluarnya adalah dengan menyadari dan melampaui sistem itu. Buddhisme mengajarkan bahwa otak bukanlah mesin bahagia, melainkan mesin ilusi. Dalam ajaran Taoisme, terutama dalam ajaran Laozi dan Zhuangzi, tidak percaya bahwa kebahagiaan bisa dicapai lewat upaya keras atau kendali rasional. Taoisme justru mengajarkan Wu Wei, yakni bertindak tanpa paksaan, membiarkan segala hal mengalir secara alami. Otak modern yang overanalitis sering mengganggu harmoni. Ia ingin mengontrol, merencanakan, dan memprediksi. Semua itu karena dorongan survival dalam diri. Tapi dalam Taoisme, kebahagiaan sejati muncul bukan dari mengejar, melainkan dari menyatu dengan Tao, prinsip alam semesta yang bergerak spontan dan tanpa paksaan. Otak ingin bertahan hidup dengan mengintervensi. Tao justru menyarankan ketidakkontrolan sebagai bentuk kebijaksanaan tertinggi. Intinya, ketika kita berhenti mengutamakan keselamatan lewat kontrol berlebihan dan mulai mempercayai aliran alam, kita justru menemukan ketenangan yang lebih dalam daripada kebahagiaan yang konvensional. Taoisme mengajarkan bahwa otak memang mengintervensi, tapi alam akan mengalir. Dalam Hinduisme, khususnya Vedanta, konsep maya menjelaskan dunia ini sebagai ilusi. Bukan berarti tidak ada, akan tetapi tidak seperti apa yang kita persepsikan. Otak adalah bagian dari maya. Ia memberi persepsi dualistik seperti senang dan susah, baik dan buruk, serta aman dan bahaya. Namun semua itu adalah semu. Tujuan tertingginya adalah moksha, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Titik di mana hanya bisa dicapai dengan menyadari bahwa otak bukan pusat kesadaran sejati. Kesadaran murni atau Atman adalah satu dengan Brahman atau realitas mutlak. Dan ini hanya bisa dialami ketika ilusi survival, termasuk ego dan rasa takut telah dilampaui. Intinya, dalam Hinduisme, otak tidak membawa kita pada kebebasan,
justru ia adalah penghalang menuju kebenaran eksistensial. Dalam Will to Power dari Nietzsche, otak tidak ingin bahagia tapi berkuasa. Nietzsche menolak ide bahwa manusia digerakkan oleh pencarian kebahagiaan seperti yang dikatakan para utilitarian. Baginya, manusia didorong oleh will to power, yakni kehendak untuk menegaskan diri, mengatasi diri sendiri dan menciptakan makna. Otak yang hanya ingin selamat adalah otak yang lemah, tunduk pada moralitas budak. Kebahagiaan menurut Nietzsche hanyalah efek samping dari kemenangan atas tantangan, bukan ketenangan. Nietzsche mengkritik otak yang hanya ingin aman. Baginya, manusia agung atau Übermensch ialah mereka yang berani menderita demi menegaskan keberadaannya, bukan yang menghindari penderitaan demi rasa nyaman. Dalam nihilisme, ketika otak bertahan tapi jiwa kosong, ketika nilai-nilai lama seperti agama dan moralitas tradisional runtuh, Nietzsche melihat munculnya nihilisme, keadaan di mana otak masih ingin hidup tetapi tidak tahu untuk apa. Nihilisme merupakan kondisi dari krisis makna. Meski otak tetap bekerja, tapi kesadaran merasa hampa. Di sini terlihat bahwa bertahan hidup bukanlah hidup yang bermakna, dan Nietzsche menolak kompromi ini. Otak bisa membuat kita terus bergerak, tapi tanpa makna, kita adalah zombie biologis. Nietzsche mengajak kita menciptakan nilai baru sebagai bentuk perlawanan terhadap determinisme biologis. Nietzsche menguji kualitas hidup melalui gagasan eternal recurrence. Jika kamu harus mengulang hidupmu selamanya, apakah kamu akan tetap memilihnya? Ini ujian eksistensial. Apakah hidupmu hanya mekanisme bertahan hidup atau benar-benar layak untuk dijalani? Otak mungkin hanya ingin kamu selamat. Tapi Nietzsche ingin kamu hidup sepenuhnya, sampai kamu bersedia mengulang hidup itu tanpa akhir. Intinya, mengejar kebahagiaan bukanlah soal rasa senang, melainkan soal menciptakan hidup yang kamu anggap pantas dijalani. Bahkan jika itu abadi, kesimpulannya, bahagia atau kebahagiaan itu bukanlah tujuan otak, namun bisa jadi tujuanmu. Otak tidak peduli kamu bahagia, ia hanya peduli kamu selamat. Ia menciptakan sistem alarm yang konstan, sistem motivasi yang tidak pernah puas, dan bias terhadap ketidaknyamanan, semua demi satu hal, yakni kamu bertahan hidup cukup lama untuk meneruskan genmu. Namun kesadaran yang kamu miliki, betapapun ilusif dan rapuhnya itu, memberi kamu kesempatan untuk memilih apakah kamu hanya ingin hidup demi bertahan atau kamu ingin hidup demi sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin justru disitulah letak kebahagiaan sejati. Bukan ketika otak memberikannya, melainkan ketika kamu menciptakannya sendiri dengan cara melampaui desain biologismu. Filsafat Timur mengajarkan bahwa otak dengan keinginannya, rasa takutnya, ilusi kontrolnya adalah penghalang utama bagi pembebasan sejati. Jalan keluarnya bukan mengejar kebahagiaan itu sendiri, melainkan dengan cara melampaui persepsi dualistik dan mengenali ketiadaan diri. Nietzsche sebaliknya, ia tidak menolak otak, tetapi menolak ketundukan pada mekanisme survival. Ia mendorong kita untuk menciptakan nilai, menegaskan keberadaan, dan menjadikan penderitaan sebagai bahan bakar bagi pertumbuhan. Keduanya bertemu di satu titik, yakni otak tidak cukup. Ia bisa menjagamu tetap hidup, tetapi tidak bisa menjagamu untuk tetap utuh. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.